saya diskusi, saya melihat bahwa industri penerbangan di negara maju itu bermula dari SDM, sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia itu kan yang dibangun ya harus dari kampusnya masing-masing gitu loh. Bahwa ini ada Hexia ini adalah satu event yang menurut saya memang harus selalu didukung dan diikuti oleh insan akademisi. Kenapa? Karena dengan adanya Hexia ini kan mempertemukan antara tadi praktisi, industri, dan juga akademisi, dan juga semua stakeholder lah. Hexiators, kali ini saya sudah bersama dengan co-founder dari PN Indo, Bapak Ahmad Saladin Beiri Siregar, STMM MBA, sudah bersama dengan kita di tengah hari ini untuk berbicara mengenai peran mahasiswa dalam perkembangan industri untuk Heli Expo Asia 2025. Pak Saladin, Mas Saladin, apa kabar? Siap. Lebih baik saya panggil apa? Bang aja. Bang Saladin, baik, luar biasa. Nah, Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik. Ini sebelum kita lanjut ya Bang Saladin, mungkin boleh nggak sih sedikit diceritakan pengalaman karir Bang Saladin ini sempat menjadi mahasiswa di ITB, FTMD, Ya. kemudian dapat beasiswa S2 di bidang aviation di Universitas Indonesia, Ya. dan hari ini masih berkarir di penerbangan. Silakan. Ya, terima kasih Mat. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dari teman-teman semua untuk perhelatan Hexia ya bulan Juni, mudah-mudahan dilancarkan. Jadi mungkin ada sedikit cerita flashback lah. Jadi saya sebetulnya memang di ITB ini background-nya adalah engineering. Cuman saya waktu ngambil S2, tapi nggak beasiswa ya, jadi koreksi dikit. Jadi waktu saya ambil S2 itu saya lompat ke manajemen. Oke. Jadi memang saya lihat itu sepanjang setelah saya berkarir lulus di ITB S1, saya melihat bahwa banyak sekali engineering lulusan kita tuh hebat-hebat. Nah, cuman saya melihat bahwa pada saat itu kayaknya harus ada orang yang bisa memanage Bisnis. atau mengutilize bisnis maupun SDM-nya. Makanya waktu itu saya berkarir waktu itu di CS Aviation, itu saya didorong untuk bisa ambil S2 di UI untuk khususnya di Magister Manajemennya. Jadi ya saya bersyukurlah dari bidang keilmuan yang agak nyebrang, tapi sebetulnya itu membuat saya punya pola pikir yang bisa lebih luas. Jadi ya tentang sedikit lah tentang S1 dan S2 saya. Gitu. Luar biasa. Nah, ini kan sekarang Bang Saladin sebagai, kalau saya boleh bilang, co-founder dari PN Indo. Salah satu co-founder. Oke, nah PN Indo itu apa dan kenapa ini dilahirkan? Ya, jadi kalau flashback dari zaman dulu saya mahasiswa tahun 2010 ya, Mat, itu kita punya namanya acara Aero Expo ITB. Itu bisa dibilang acara anak penerbangan ITB yang setiap 2 tahun sekali, itu udah pasti rutin. Mungkin seperti Hexia lah, itu perhelatan terbesar yang kita buat. Pada saat itu tahun 2010 kita mengundang banyak tokoh lah, salah satu waktu itu Pak Cepi Hakim juga hadir, kemudian Menhub waktu itu kita jadwalkan hadir, cuman digantikan oleh Dirjen atau penggantinya saya lupa. Tapi kayak dari Boeing, Lion Air semua tuh datang. Nah, itu kan Day One tuh biasa ada seminar, workshop. Nah, yang gede-gede di Day One. Yang gede-gedenya di Day One. Nah, di Day 2-nya itu kita punya gala dinner. Nah, gala dinnernya itu waktu itu saya aktif di keluarga mahasiswa penerbangan ITB. Saya diamanahi untuk memimpin acara tersebut. Nah, terlahirnya PN Indo tuh dari ngobrol-ngobrol pas gala dinner dengan kampus lain. Jadi waktu itu kita ngundang 5 kampus. Ada 3 kampus dari Bandung, karena Bandung paling banyak. Terus dari Jakarta ada 1, dari Jogja ada 1, waktu itu STTA. Jadi di situ kita melihat bahwa kalau mesin itu kan, kita kan kampusnya dulu di ITB itu kan sebelahan sama himpunan mesin. Nah, itu mereka punya Solidarity Forever lah. Jadi, yang di lab itu ya? Ya, pokoknya mesin dari ITB, UI, sampai Sabang sampai Merauke lah. Nah, di situ kita lihat penerbangan belum ada. Nah, dari situ akhirnya setelah gala dinner itu kita inisiasi. Di tahun 2011, kita mengadakan acara buka puasa bersama. Terus di situ kita ngumpul di Aula PTDI Bandung. Ya, jadi di situ, dan itu berkembang, nggak hanya 5 kampus lagi, 5 sampai 6 sampai 7 kampus, sampai sekarang sudah 12 kampus. 12 kampus? Ya. Wow, Ya, jadi kita juga punya program yang cukup baik ya setiap tahun, sebelum COVID sih, itu namanya Aero Leadership Camp. Oh iya, saya pernah dengar itu. Itu kita kerjasama dengan TNI AU, dia mengadakan pelatihan bootcamp, khususnya untuk leadership kepada anak-anak mahasiswa. Gitu. Wah,
Nah, ini saya mau tanya nih, Mas Saladin kan juga ya sekarang udah jadi profesional di bidang penerbangan. Betul. Terus pasti pernah jadi mahasiswa. Ya, nah seberapa penting sih peran mahasiswa dalam perkembangan industri menurut Mas Saladin, dan apakah hal ini juga yang relevan menurut Bang Saladin? Ya. Silakan. Namanya mahasiswa ya, pasti kan ada diskusi di himpunan mahasiswa, dan itu saya melihat sebetulnya yang diskusi itu bisa nyambung dengan teman-teman di kampus lain yang belajar tentang sistem transportasi atau manajemen. Kalau di ITB kan hanya belajar tekniknya. Nah, jadi visi utama atau dream utama untuk PNIndo atau organisasi mahasiswa penerbangan se-Indonesia ini berdiri pada saat itu adalah menyatukan connecting mahasiswa penerbangan yang tersebar kan di Jakarta ada Trisakti, di Jogja ada STTA, STTKD, kemudian kampus-kampus seperti yang di bawah naungan pemerintah, Banyuwangi, Curug, di Papua, di Sulawesi. Nah, itu kita berusaha merangkul itu semua semenjak kita masih mahasiswa. Jadi harapannya ketika kita lulus masuk ke industri profesional, kita udah saling kenal, dan itu menarik itu. Iya, saling kenal, dan kita bekerja samanya juga bisa lebih luas. Oke, nah jika saya boleh bilang nih Bang Saladin ya, orang-orang muda nih yang benar-benar memiliki passion di bidang aviasi ini tidak terlalu banyak yang seperti Bang Saladin. Nah, saat ini ya saya bicara ya, kebanyakan dari mereka tuh hanya terpentok di aviation dan hanya sekadar untuk mencari uang aja. Apakah Bang Saladin setuju? Dan kenapa fenomena ini bisa terjadi? Sebenarnya kalau saya lihat itu memang nature of dari manusia ya. Ketika kita mungkin Rahmat juga kan pernah kuliah, pernah belajar, idealisme kita masih muda, masih tinggi gitu kan. Tapi setelah kita lulus, kita bekerja, berkeluarga, itu kita pelan-pelan melihat ada realistis dalam hidup kita. Jadi kenapa saya bisa semangat PNIndo ini juga karena saya bisa dibilang bersyukur lah. Pada saya mahasiswa, masih semester 5, semester 6 lah ya, masih umur-umur di bawah 20 tahun lah ya, masih muda. Tapi saya bisa ketemu tokoh dengan almarhum Pak Diran, pendiri teknik penerbangan, Profesor Diran, Otarjo Diran, almarhum Pak Habibie juga waktu itu, bahkan kita sempat diundang ke rumahnya di Kuningan. Jadi dengan diskusi dengan mentor-mentor, senior-senior kita, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, Pak Cepi dan semualah, banyak. Saya diskusi, saya melihat bahwa industri penerbangan di negara maju itu bermula dari SDM, sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia itu kan yang dibangun ya harus dari kampusnya masing-masing gitu loh. Jadi kalau saya lihat sih pilihan hidup orang beda-beda ya. Jadi silakan saja kalau misalkan. Tapi saya yakin semua orang yang cinta atau peduli dengan dunia penerbangan itu punya perannya masing-masing sih, Mat. Jadi tidak harus dia mungkin aktif di PNIndo sebagai organisasi, tapi mungkin ada juga alumni kami yang akhirnya kerja di suatu perusahaan, kita ada event, dia membantu untuk mengencourage perusahaan untuk jadi sponsor di acara-acara kami. Jadi selalu ada metode untuk orang membantu sih. Dan saya rasa itu jadi suatu estafet juga gitu. Jadi tidak bisa digeneralisir bahwa orang yang idealisme atau fokus di suatu organisasi dan yang tidak peduli atau seakan tidak peduli itu mereka benar-benar tidak peduli, tapi kadangkala mereka punya peranan masing-masing sih. Dan saya memang memilih peran untuk bisa menyatukan teman-teman mahasiswa di berbagai kampus penerbangan dengan harapan ya, kita tahu di 2045 kan kita pengen Indonesia Emas ya. Di situ saya berharap alumni-alumni PNIndo itu bisa berkontribusi gitu, menjadi satu kontribusi gitu. Bang Saladin, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, sebelum yang terakhir. Ini kan apa sih manfaat anggota PNIndo ya buat teman-teman mahasiswa ini juga kalau mereka nanti terlibat di Heli Expo Asia, di mana ada forum edukasi yang diisi para praktisi, akademisi dan juga lomba-lomba. Silakan. Ya, makasih Mat. Jadi ini satu mungkin bisa saya coba tegaskan lah ya, bahwa ini Hexia ini adalah satu event yang menurut saya memang harus selalu didukung dan diikuti oleh insan akademisi. Kenapa? Karena dengan adanya Hexia ini kan mempertemukan antara tadi praktisi, industri, dan juga akademisi, dan juga semua stakeholder lah. Authority juga diundang kan? Pasti. Khususnya di bidang penerbangan, dalam hal ini mungkin helikopter ya. Tapi saya ingin scope lebih luas lagi. Manfaatnya yang jelas untuk anak-anak PNIndo, dalam hal ini kan mahasiswa kita sekarang udah 12 kampus. Itu adalah dia bisa lebih terbuka. Karena banyak hal itu nggak bisa didapatkan di bangku kuliah, di kelas, di ruang kelas. Jadi saya acara beberapa hari itu saya ekspektasi mereka bisa hadir full, dan juga
dengan tadi pembicara-pembicara yang luar biasa yang Rahmat dan tim Hexia sudah undang, itu bisa membuka wawasan mereka sih, Mat. Gitu. Dan saya lihat bahwa apabila kita ingin maju, ini akademisi juga harus menyambut dengan kebutuhan industri. Gitu. Jadi jangan sampai industrinya butuh A, akademisi menyiapkan lulusan sarjananya B, C, atau bahkan Z. Karena nggak linknya match nanti. Iya. Nggak match. Nah, dengan adanya Hexia kan, dengan Edu Expo ya, Anda kan mempertemukan itu semua. Betul. Nah, luar biasa. Bang, ini terakhir Bang. Ya. Apa sih yang pesan yang menurut Bang Saladin ini sangat penting untuk disampaikan pada generasi muda untuk mereka memiliki keinginan dalam bidang aviasi dan mereka menyadari bahwa peran SDM itu amat sangat penting buat kemajuan industri. Dan tentunya untuk pertumbuhan bangsa ini. Silakan. Siap. Terima kasih, Mat. Jadi ini ultimate questions lah ya, bisa dibilang ya. Pertanyaan yang paling paripurna. Pesan saya sih sederhana aja sih, Mat. Indonesia ini kan negara yang bisa dibilang dititipkan Tuhan kepada kita sebagai warga negara Indonesia ini, penuh dengan kekayaan alam yang luar biasa lah, keindahannya juga. Nah, dengan potensi yang luar biasa yang Tuhan sudah titipkan ke kita, mungkin kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang daratan seperti China, US, nah ini kan kita agak unik nih. Indonesia itu kan salah satu the biggest archipelago country. Betul. Berbentuk kepulauan. Bentuk kepulauan gitu. Kalau sering kita dengar ada 1/3 daratan, 2/3 lautan, dan 3/3 adalah udara. Ya udah paling paripurna tuh Indonesia tuh harus pakai pesawat. Mode transportasinya, mode kargonya juga, apalagi untuk teman-teman yang di kawasan 3T ya, terluar, tertinggal, dan terdalam. Jadi ya menurut saya kita nih generasi muda nih khususnya sebagai penerus bangsa ini juga harus concern bahwa teknologi yang paling paripurna dan harus dikuasain itu adalah aviation atau penerbangan. Karena dengan kita bisa menguasai industri itu, saya rasa seluruh permasalahan yang ada itu bisa terselesaikan. Itu sih, Mat. Dan saya berharap mudah-mudahan di Hexia ini PN Indo juga bisa berpartisipasi mengirimkan mahasiswa yang banyak, karena saya dengar juga Anda mengundang dari negara lain. Betul. Dan itu menjadi suatu titik temu mereka. Dan Anda yang membantu. Itu satu titik temu mereka untuk bisa berdiskusi permasalahan, mungkin tidak hanya permasalahan di negara masing-masing, tapi di Asia Pasifik secara keseluruhan. Baik, itu sih, Mas. Terima kasih Bang Saladin atas waktunya. Terima kasih banyak. Semoga sukses dan sehat selalu. Kita ketemu lagi di Heli Expo Asia. Ya, sampai ketemu Juni. Salam terbang Bang Angkasa.